ngomongin mata kuliah sudah, dosen-dosennya sudah, sekarang ngomongin fasilitasnya, Pak ya, Bapak Ibu ya. Kalau di administrasi publik dulu deh ya, apakah ada fasilitas unggulan dari prodi yang kira-kira tidak kita temukan di tempat lain gitu, atau yang menjadi unggulan lah di prodi, kira-kira apa? Ya, gini, calon maba ya, Jadi kalau di administrasi publik itu punya unggulan. Yang pertama adalah kita punya laboratorium kajian kebijakan publik. Nah, di laboratorium itu teman-teman mahasiswa itu sudah mempunyai forumnya, punya forum dan selalu mengerjakan beberapa kajian-kajian kebijakan publik, baik itu yang diminta oleh organisasi pemerintah maupun yang lain ataupun dilakukan sendiri. Umpamanya kemarin kita melakukan sebuah survei untuk melihat tentang bagaimanakah trust masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan COVID. Nah, itu kemudian kita paparkan hasilnya di media dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya desa binaan yang tidak jauh dari sini, di Sidoarjo sih, sebetulnya di Sidoarjo, dan satu di Mojokerto, ada dua. Itu di desa binaan itu kita membina mereka untuk menggerakkan desa, seperti membuat BUMDes, bagaimanakah kemudian melakukan tata kelola BUMDes. Nah, nanti mahasiswa aktivitas juga bisa di sana, aktivitas bisa bagaimana untuk mengikuti tata kelola BUMDes dengan tata kelola yang baru yang kita susun sedemikian rupa. Silakan nanti bisa belajar di sana. Itu dua unggulan dari kami, fasilitas yang ada di kampus dan di luar kampus. Itu Mbak. Luar biasa, berarti bukan hanya di kelas saja pembelajarannya, tapi bisa langsung praktek teman-teman mahasiswa ini ya Pak Agus ya. Luar biasa. Lanjutnya dari Ilkom. Dari kan ini saya ganti-ganti terus biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Jadi kan deg-degan terus, jangan-jangan habis ini saya gitu kan. Nah, sekarang dari Ilkom, kira-kira fasilitas apa aja sih yang ada di ilmu komunikasi Mbak Ade yang bisa dibagi ke teman-teman mahasiswa? Oke, kalau kita berbicara mengenai fasilitas mungkin secara keseluruhan ya, seperti di FISIP kita punya 2 gedung, ada FISIP 1 dan juga FISIP 2 gitu. Dan semuanya dengan kondisi kelas yang nyaman, sehingga teman-teman juga bisa belajar dengan nyaman ketika di kelas gitu. Untuk program studi ilmu komunikasi sendiri kami punya ada 6 laboratorium kan. Ada laboratorium televisi, laboratorium radio, kemudian laboratorium iklan, film, fotografi, dan yang baru saja itu adalah cyber PR gitu. Jadi ke-6 laboratorium ini diharapkan nantinya bisa mensupport minat dan juga kegiatan praktikum yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi kalau misalkan memiliki peminatan di bidang iklan, bagaimana mereka bisa tidak hanya sekedar belajar di kelas tapi juga di lab, gitu kan, mereka bisa produksi karya-karya iklan seperti apa. Kemudian film juga seperti itu, teman-teman bisa melakukan editing di lab, kemudian juga praktek untuk produksi film seperti apa. Di televisi juga seperti itu, kita produksi program-program televisi gitu kan. Lalu radio juga secara aktif ya, setiap hari teman-teman itu siaran terus gitu kan. Jadi mereka membagi waktu antara di kelas, bagaimana mereka belajar di kelas, dengan bagaimana mereka bisa menyalurkan minat dan hobinya, terutama di bidangnya masing-masing. Sementara kalau di cyber PR itu kita lebih banyak melakukan kegiatan riset ya, terutama terkait dengan data, terkait dengan bagaimana kajian media sosial, media online gitu kan, yang sekarang memang sedang banyak dibutuhkan. Serta kalau di laboratorium fotografi ya maka ada praktek juga, baik itu fotografi periklanan, potensi fotografi yang sekarang lagi banyak dibutuhkan ya Mbak Dian ya. Jadi banyak UMKM itu kan yang mereka memang butuh ya, bagaimana mempromosikan produk dan sebagainya. Salah satu caranya ya dengan cara kita membuat tampilan yang menarik, dan itu juga kita pelajari, baik itu di kelas ada mata kuliahnya sendiri gitu. Kemudian juga kita praktek di laboratorium yang kita support dengan peralatannya
sehingga teman-teman bisa belajar lebih nyaman gitu kan, dan juga bisa berdiskusi di dalam lab gitu, dan ya mungkin bisa bermain lebih menyenangkan, belajar bermain yang lebih Explore menyenangkan. ya, Betul, explore. betul sekali. Oke, berarti bukan cuman sekali lagi bukan cuma di kelas saja, tapi teman-teman bisa mengerjakan project-project Iya, sesuai dengan peminatannya. ya, karena nanti kan pada akhirnya karya mereka itu bisa masuk di dalam CV-nya mereka kan, Mbak Dian ya. Itu kan jadi salah satu hal yang sangat bisa bisa menarik gitu kan, ketika nanti mereka akan melamar pekerjaan, oh sudah pernah membuat apa nih, oh ketika mereka kerja di melamar di televisi, oh sudah bikin program nih, program TV ini, oh udah pernah bikin film ini, itu bisa menjadi satu nilai lebih juga sih bagi teman-teman mahasiswa. Nah, itu luar biasa ya teman-teman Camaba ya. Jadi nanti bukan cuma di kelas saja, teman-teman juga bisa mengerjakan project-project khusus sesuai dengan peminatannya teman-teman. Terakhir, sebelum kita mengarah ke pertanyaan selanjutnya, saya mau kepo lagi nih Bu Lia ya. Kalau di administrasi bisnis, kira-kira fasilitas unggulannya apa saja Bu Lia? Baik, terima kasih Mbak Dian. Fasilitas unggulan kami itu di Prodi Administrasi Bisnis memiliki 4 lab ya Mbak Dian. Ada lab galeri investasi, ada lab tech center, ada lab inkubator bisnis, dan lab cyber marketing. Untuk yang galeri investasi itu di Prodi Adbis sudah ada MOU kerjasama dengan beberapa yang saat ini sedang berlangsung dengan perusahaan sekuritas, apa bisa ya, boleh ya. Nanti kalau misalnya lewat proses editing nggak boleh, nanti akan kita gitu. Oh oke. Saat ini itu kita sudah MOU bekerja sama dengan perusahaan MNC sekuritas ya. Jadi di situ untuk galeri investasi itu mahasiswa bisa belajar untuk trading, menjual, membeli saham, kemudian apa sih investasi itu bagaimana, apa perlu sih investasi itu bagaimana. Selama ini kan ada pandangan bahwa yang nggak ngerti ya itu saham itu menampung dalam bentuk saham itu adalah judi. Bukan, sangat keliru ya. Jadi kalau belajar saham, belajar trading melalui saham itu kita ada edukasinya. Jadi ada pembelajarannya, pengertian memahami apa sih saham itu, kita menjual membeli saham itu bagaimana, itu berada di galeri investasi itu, dan diberikan ada instrukturnya. Jadi instrukturnya itu bisa dosen ya, bisa dosennya, dan mahasiswa angkatan di atasnya yang artinya sudah mahir ya dalam hal trading itu, seperti itu. Jadi itu kita mahasiswa senang sekali itu. Ada yang sampai setelah lulus itu masih dilanjutkan ya, bekerja sama atau melakukan trading di MNC Sekuritas itu. Kami sudah lebih dari 10 tahun itu kita MOU dengan MNC Sekuritas itu. Kemudian yang kedua ada lab tech center. Nah, kalau untuk tech center itu mahasiswa kemarin itu kita mahasiswa itu bisa memberikan suatu pelayanan pada publik. Bisa dosen-dosen banyak ya Mbak Dian, dan juga ini masyarakat umum juga terutama tentang perhitungan pajak, kemudian pelaporan pajak itu seperti apa. Yang mahasiswa itu ya, yang lagi hits ya, pembayaran SPT. Oh iya, rame itu. Jadi laporan pajak, karena kita itu ternyata banyak juga yang kurang mengerti, termasuk saya aja ya nggak pinter lah dalam hal pelaporan. Jadi dibantu oleh teman-teman mahasiswa itu. Jadi tech center itu selain melakukan kegiatan sosialisasi tentang bagaimana pajak, mulai pelaporan, perhitungan pajak, pajak pribadi, pajak perusahaan, dan
yang lainnya. Jadi kita kerjasamanya dengan DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur di Surabaya ini. Kemudian ada lab lagi yang ketiga itu lab inkubator bisnis ya. Untuk inkubator bisnis itu mahasiswa mulai dari awal itu sudah bisa memilih gitu ya. Ada empat lab itu mahasiswa memilih gitu ya. Nanti peminatannya itu apa namanya, di mana, tertariknya di mana. Jadi kita awal kuliah itu, di awal mereka kuliah itu mahasiswa baru itu sudah diberikan suatu sosialisasi. Kita itu di Prodi Adbis, Administrasi Bisnis itu punya 4 lab ya. Ada lab apa namanya, galeri investasi, inkubator bisnis, kemudian cyber marketing dan tech center. Itu kita sudah arahkan nanti minatnya kemana gitu. Dari setelah mereka tuh memilih tech center atau yang lain, baru kita berikan suatu namanya pemahaman, harus nanti seperti ini, cara bekerjanya seperti ini itu. Dan kalau cyber marketing itu di di digitalnya, Mbak. Jadi bagaimana sih memasarkan suatu barang secara online dan sebagainya, itu banyak sekali mahasiswa yang sudah terjun ke situ tuh. Sampai sekarang itu banyak sudah teman-teman pintar-pintar udah anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi itu 4 prodi itu semuanya aktif ya. Semuanya aktif dan semuanya sudah ada naungannya, ada kerjasama dengan yang lain. Jadi kalau tech center dengan DJP, galeri dengan MNC Sekuritas, inkubator dengan di perdagangan, di perdagangan, cyber dengan perusahaan swasta yang melakukan suatu kegiatan seperti anak-anak Camaba nanti ada tahu. Jadi secara perdagangan secara online seperti apa gitu. Jadi yang awalnya yang mereka pada saat awal-awal kuliah itu kita sudah harus bisa memantapkan pada mahasiswa dari 4 lab itu nanti bisa dipakai untuk pengalamannya gitu. Bisa secara empiris ya. Oke, terima kasih Bu Lia. Jadi teman-teman Camaba nggak usah khawatir. Jadi dari 3 prodi pada pagi hari ini, administrasi publik, administrasi bisnis, dan ilmu komunikasi, ketiganya sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang nanti teman-teman bisa eksplor, bisa manfaatkan secara maksimal supaya teman-teman bisa lebih mendalami tentang bagaimana sih prakteknya gitu ya. Dan jangan khawatir juga, dari 3 prodi ini sudah bekerja sama dengan pihak eksternal tiga-tiganya ya. Jadi teman-teman bisa belajar juga nih, oh kalau di lingkungan pekerjaan seperti apa dan apa yang bisa saya pelajari lebih di masing-masing prodi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya nih, kalau ngomongin kuliah pasti teman-teman udah gak sabar, nanti aku jadi apa ya gitu ya. Setelah lulus dari sini aku pengennya jadi apa. Nah, kita ngomongin tentang peluang kerja Bapak Ibu ya. Kalau dari ilmu komunikasi dulu, peluang kerjanya seperti apa sih Mbak Ade di ilmu komunikasi? Oke, ya kalau kita bicara mengenai perkembangan industri kreatif ya Mbak Dian ya, peluang itu memberikan kesempatan besar sebenarnya buat para lulusan program di ilmu komunikasi gitu ya, yang mungkin tidak hanya sekedar bekerja di kantor tapi juga di beberapa bidang lain yang itu mengedepankan tentang industri kreatif. Selain itu juga beberapa peluang kerja yang bisa didapatkan oleh alumni di IKOM, diantaranya adalah bisa bekerja di bidang public relation. Kemudian di sebuah perusahaan kan pasti ada ya, perusahaan pemerintah ataupun juga swasta, pasti keberadaan PR itu satu hal yang sangat penting gitu kan, kebutuhan akan itu akan ada gitu. Kemudian juga marketing communication, apalagi sekarang era digital, lagi-lagi kebutuhan akan kemampuan para alumni untuk bisa menguasai bagaimana perkembangan era digital itu juga menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Nggak cuma sekedar pemasarannya saja gitu kan, komunikasi pemasaran saja, tapi juga periklanan, kemudian juga riset ya, kemudian juga creative writing, terus juga sosial media spesialis yang sekarang itu lagi booming ya, lagi booming. Mbak Ade, karena banyak startup zaman sekarang ya. Benar, itu juga menjadi salah satu peluang besar bagi alumni ilmu komunikasi saat ini.
Kalau yang tetap selalu ada ya mungkin dari media massa gitu, lulusannya akan bisa bekerja di seluruh bidang televisi, radio ataupun juga di apa lagi ya? Sebenarnya luas sih kalau kita berbicara mengenai peluang kerjanya gitu ya. Itu dia, asalkan teman-teman alumni nanti sesuai dengan peminatannya mau di mana dan juga konsentrasinya mau di mana, sehingga memungkinkan akan bisa mendapatkan kesempatan yang lebih besar di semua perusahaan, baik itu perusahaan pemerintah gitu kan, corporate communication di pemerintah di daerah ataupun juga mungkin di perusahaan swasta seperti itu. Oke, setuju ya, karena bisa kita lihat ya Mbak Ade ya, nggak ada perusahaan yang nggak berkomunikasi katanya gitu ya. Kebutuhan Jadi itu ada. kebutuhan Corporate itu pasti communication akan pasti ada. ada. Siap ya. Dari Pak Agus, dari administrasi publik, Ya. gimana Pak peluang kerjanya Pak? Ya, jadi kalau peluang kerja lulusan administrasi publik terutama yaitu untuk kebutuhan birokrat ya. Jadi di pemerintahan itu yang utama. Kemudian yang kedua, selain itu juga lulusan administrasi publik dibutuhkan di BUMN, BUMN, BUMD dan sebagainya. Wah itu Jadi, Pak andalan. ya. Kan cita-cita pengen kerja di mana? Nah, BUMN gitu ya. Kita sudah bekerja sama, di beberapa BUMN dan BUMD sehingga teman-teman mahasiswa ini bisa magang di sana untuk mempersiapkan nanti kalau dia memilih dunia kerjanya di BUMN BUMD. Kemudian yang ketiga juga bisa bekerja di organisasi-organisasi non pemerintah ya, seperti lembaga donor dan sebagainya, itu juga banyak membutuhkan administrasi publik. Seperti lembaga-lembaga independen itu juga banyak membutuhkan administrasi publik. Yang terakhir juga bisa bekerja di sektor swasta sebetulnya, karena apapun yang terjadi perusahaan itu juga akan berhubungan dengan urusan publik nantinya. Betul. Ya, jadi tidak sedikit banyak tetap berhubungan. Nah, disitulah kemudian pentingnya lulusan administrasi publik berada di perusahaan private gitu ya. Jadi mereka bertugas di pelayanannya ataupun di survei tentang publik dan sebagainya itu berada di sana. Siap. Ya, kira-kira gitu. Ya. Kalau tadi ilmu komunikasi nggak ada perusahaan yang nggak berkomunikasi. Ya. Kalau yang administrasi publik nggak ada perusahaan yang nggak punya publik ya Pak Ya. Agus ya. Pasti ada publiknya. Selama ada publiknya tenang. Lulusan administrasi publik pasti terserap ya Pak ya. Betul. Terakhir dari Bu Lia, kalau administrasi bisnis seperti apa Bu peluang kerjanya? Terima kasih Mbak Dian. Administrasi bisnis itu luas loh sebenarnya. Luas, jadi para lulusan nanti itu bisa kemana-mana. Kalau saya melihatnya mereka itu yang selama ini yang saya amati itu bisa ke bank, ya, ke BUMN juga, ke instansi pemerintahan juga bisa. Yang terakhir itu dengan mereka sudah mendapatkan wawasan pengalaman tentang artinya lab-lab yang sudah ada itu bisa dipakai untuk pengalaman di bidang yang lain, seperti di perusahaan sekuritas banyak dibutuhkan juga dari bisnis. Perusahaan sekuritas selain bank itu BUMN dan instansi pemerintah itu mereka juga bisa melakukan atau usaha sendiri begitu. Banyak juga yang sudah sukses, teman-teman alumni sukses itu yang akhirnya kita bisa pada saat kita ada acara-acara tentang alumni sukses, kita dengan mudah mencari mereka yang alumni yang ternyata tidak hanya jadi swasta atau pemerintah, tetapi juga bisa melakukan kegiatan usaha sendiri gitu ya. Ada yang punya usaha bidang souvenir itu Pak. Souvenir itu biasanya kalau rame-rame itu pada saat mau acara-acara bulan-bulan manten. Tetapi ketika mereka tidak ada event itu, mereka bisa tetap bisa memproduksi hasil produksinya itu bisa dipasarkan ke
keluar gitu. Tetap running bisnisnya Iya, gitu ya betul. Bu Lia ya, Anje. Luas sebetulnya ya. Ya. Tapi banyak yang anak-anak sekarang itu yang tertarik di kayak di bank kayak gitu ya. Ternyata enggak juga gitu ya. Enggak juga harus di bank. BUMN seperti Pak Agus tadi, publik juga BUMN, di instansi pemerintahan juga banyak ternyata. Siap. Bank-bank pemerintah juga banyak juga. Siap. Terima kasih Bu Lia. Ini pertanyaan terakhir karena mengingat waktunya juga sudah mepet Bu Lia, Pak Agus dan Mbak Ade ya. Saya bisa simpulkan berarti yang menarik, yang baru dan menarik nih peluang kerja dari ilmu komunikasi bisa kerja di startup Mbak Ade ya. Kreatif agensi. Tuh, nah sekarang lagi happening. Kalau dari administrasi publik BUMN dilibat habis ya Pak ya, dilibas habis ya. BUMN, BUMD, NGO. Kalau dari administrasi bisnis ada bisa di perusahaan sekuritas. Sekarang juga lagi happening ya Bu Lia ya. Trading saham anak-anak zaman sekarang semuanya tertarik dan juga jangan lupa jadi entrepreneur ya. Terima kasih Bu Lia, Pak Agus dan Mbak Ade. Sebelum kita akhiri, saya mau minta sedikit diberikan semangat dan boleh dong kepada adik-adik Camaba, kenapa sih harus milih prodi Ilkom, Adbis ataupun Adpup? Kenapa harus milih dan boleh dikasih semangat sedikit gitu ya. Banyak juga nggak apa-apa deh buat adik-adik Camaba. Silakan Mbak Ade dulu deh. Oke, buat teman-teman Camaba yang sekarang mungkin masih mempertimbangkan ya akan memilih program studi yang mana, saya merekomendasikan Bintang 5 ya. saya merekomendasikan gitu kan bahwa kalau memang teman-teman Camaba memiliki minat dan juga keinginan untuk nanti berkarir di bidang media, terutama itu entah itu media massa ataupun juga media online, kemudian juga industri kreatif, kemudian public relation dan juga marketing communication, broadcast gitu kan ya, bisa bergabung dengan kami di program studi ilmu komunikasi, karena program studi ilmu komunikasi di UPN Veteran Jawa Timur memiliki konsentrasi yang itu belum dimiliki oleh program studi ilmu komunikasi lain di seluruh Indonesia. Wow. Komunikasi digital teman-teman ya. Jadi memang kita sedang memfokuskan bagaimana pembelajaran dan juga konsentrasi kompetensi di bidang komunikasi digital di segala aspek keilmuan ilmu komunikasi gitu. Jadi nanti diharapkan teman-teman bisa tidak hanya belajar ilmu komunikasi secara teoritis, melainkan juga bisa menerapkan di dunia kerja gitu kan ya, dan juga bisa memiliki peluang kerja yang cukup luas, mengikuti bagaimana perkembangan era digital, mengikuti bagaimana perkembangan industri kreatif dan tetap dalam ruang lingkupnya bidang keilmuan komunikasi. Dan tadi seperti yang dibilang oleh Pak Agus ya, semua dosen FISIP itu keren-keren. jadi apapun itu yang dipilih gitu kan, sesuaikan dengan minat. Cuma kalau minatnya sesuai dengan program studi ilmu komunikasi, bergabunglah dengan program studi ilmu komunikasi FISIP UPN Veteran Jawa Timur. Oke, luar biasa mantap gitu ya Mbak Ade ya. Kalau pengen kerja di industri kreatif dan lain sebagainya, silahkan langsung masuk ke komunikasi. Silahkan Pak Agus yang kedua dari administrasi publik. Ini nggak mau kalah juga ya. Jadi teman-teman Camaba, pilihan saudara untuk kok saudara sih, pilihan teman-teman ya, teman-teman untuk mengambil program studi administrasi publik itu sudah tepat. Jadi peluang kerjanya banyak. Tentu pemerintah sangat memerlukan administrasi publik. Administrasi publik yang modern, yang fleksibel, yang kemudian profesional itu jangan diperlukan di pemerintahan. Yang kedua juga kalau kalian itu nanti belajar tentang administrasi publik, kalian bisa bekerja di BUMN. BUMN, BUMD itu sangat membutuhkan seorang administrator publik. Sekarang memang zaman eranya era administrasi publik gitu. Artinya bahwa lulusan administrasi publik itu sekarang sangat dibutuhkan baik itu di pemerintah maupun di BUMN, BUMD itu. Nah, teman-teman jalan Camaba, selain itu ya, nanti juga akan dipelajari tentang electronic government, e-gov ya. Jadi saudara nanti punya keahlian tertentu yang bisa saudara berikan ke instansi yang saudara lamar nanti dicari kerja gitu ya Mbak Dian ya, tentang sertifikat e-gov gitu. Oh, dapat sertifikat ya bagus ya. Jadi nanti lewat itu saudara bisa di BUMN, bisa di pemerintahan ataupun di instansi yang lain. Saya kira kalau kalian memilih administrasi publik, saya kira kalian tidak salah berada di jalan yang lurus.
perjuangkan ya Pak ya. Ya. Kalau tadi Pak Agus bilang kan ya, sudah benar ada di administrasi publik gitu ya. Jadi silahkan langsung masuk saja gitu ya Pak Agus. Gitu. Terakhir dari Bu Lia, bagaimana Bu? Kenapa sih kok camaba-camaba harus memilih administrasi bisnis Bu? Wah, ini ya. Saya juga nggak mau kalah seperti Pak Agus tadi juga ya. Meskipun kami dari prodi ilmu komunikasi, administrasi publik dan bisnis itu saya ini juga saling ini ya. Semua baik ya, semua bagus. Tetapi satu yang ini semoga nggak salah pilih ya untuk teman-teman Camaba ya, nggak salah pilih masuk di prodi administrasi bisnis ya. Karena di situ nanti itu yang sudah saya sampaikan tadi ada beberapa unggulan-unggulan yang kita banggakan, yaitu ada prodi itu yang mana semuanya itu bisa menambah wawasan bagi teman-teman Camaba. Nantinya itu ke depannya itu seperti apa, harus melamar di mana itu luas sekali ya bisnis sih. Di bisnis tidak hanya di pemerintah usaha sendiri, tetapi bisa kemana-mana. Artinya bisa teman-teman Camaba itu bisa bebas gitu ya. Saya sering membaca di tabloid itu dibutuhkan ini dari prodi administrasi bisnis, ilmu komunikasi publik, dan itu kan salah satu wujud dari apa yang bisa kita unggulkan, apa yang bisa kita banggakan pada prodi kami masing-masing, terutama di prodi administrasi bisnis. Semangat masuk di prodi administrasi bisnis. Siap, terima kasih luar biasa. Jadi teman-teman tenang aja, nggak mungkin salah pilih. Masuk Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik itu pasti luar biasa. Baik, sebelum kita tutup saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Agus, Bu Lia, Mbak Ade atas waktu dan kesempatannya mau berbagi dengan teman-teman Camaba pada hari ini. Mungkin bisa mengurangi kegalauan teman-teman Camaba ya. Semoga sehat selalu Bapak, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan dan bersama-sama di podcast Bela Negara. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam Bela Negara. Salam Bela Negara.